Halo Sobat Tantri sekalian, hari ini kita akan melakukan demo aplikasi Tantri. Untuk install aplikasi Tantri cukup masuk di Play Store, lalu install dan ketik dengan Tantri POS. Jadi langsung muncul ke tampilan dari Tantri dan di-download. Nah ini saya langsung demokan ke aplikasi Tantri yang sudah terdownload. Oke, dan ini tampilan di awal aplikasi Tantrinya. Untuk masuk ke aplikasi Tantri cukup input username dan juga password. Dan ini nanti akan dibuatkan oleh tim Tantri. Ini kita masuk. Lalu kita akan diarahkan untuk memilih cabang atau juga resto kita. Kemudian kita akan login dan masuk di tampilan dashboard utama aplikasi Tantri. Dan untuk tampilan aplikasi Tantri sendiri, di sebelah kiri ada home, kemudian ada transaksi, ada pengaturan. Dan untuk tahapan pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika menggunakan sistem aplikasi Tantri adalah input semua daftar menu yang ada di resto kalian. Jadi tahapan pertama ini adalah teman-teman masuk ke bagian menu katalog. Dan di bagian menu katalog ini input semua daftar menu yang ada di resto kawan-kawan. Jadi saya contohkan salah satunya. Untuk input menu sendiri, tahapan pertama adalah teman-teman input nama produknya. Jadi misalnya ayam goreng. Lalu masukkan kategorinya, apakah dia masuk kategori makanan, minuman, berarti kalau ayam goreng masuknya di makanan. Dan ini sifatnya opsional untuk kalori, apakah mau diisi atau tidak, tapi bisa dilanjutkan dengan informasi produk, misalnya ayam khas dari Banyuwangi misalnya. Oke, kita lanjutkan. Ini di input harga jualnya, misalnya 35.000. Kemudian masukin kategori dari, misalnya dia masuk kategori makanan. Atau juga chicken geprek. Nah, ini bisa dimasukin chicken geprek. Lalu kita tambahkan menu. Untuk foto produk sendiri, jika resto belum memiliki foto produk, bisa diinput setelah selesai proses kita setup menu. Jadi bisa sambil beriringan. Tapi kalau misalnya ternyata sudah punya menu atau punya foto produknya, bisa langsung diinput sekalian. Oke, let's say misalnya kita sudah selesai untuk input menu. Nah, biasanya tahapan kedua adalah setting dari device yang ada di kedai, seperti printer ataupun cetak untuk struknya. Nah, di sini teman-teman bisa sambungkan untuk ke tipe printernya. Dan di Tantri itu kita sudah support untuk multi printer. Jadi langsung terhubung ke struk printer yang ada di dapur, printer yang ada di bagian bar, dan juga printer yang ada di bagian custom, misalnya di luar dari bar dan juga kitchen. Ini kita bisa sambungkan ke printernya. Dan di Tantri udah support dengan tipe printer Bluetooth ataupun yang dia LAN. Ini contohnya kita masukin printer Bluetooth. Ini bisa disetting dengan cara kita mengaktifkan lokasi terlebih dahulu. Kemudian printer kita sudah terkoneksi. Lalu kita sambungkan ke printer Bluetooth kita. Nah, di sini ya, misalnya kita pilih yang salah satunya adalah RPP02N. Ini kita input. Oke, sudah terhubung. Dan ini kita bisa uji coba dengan tes printer juga. Jadi, secara otomatis nanti langsung muncul ke tampilan dari printer kita. Dan untuk fitur-fitur lain, teman-teman bisa explore di klik lainnya. Di sini ada fitur utama, mulai dari report, kemudian untuk ngecek dompet, untuk servis sendiri, mulai dari metode pembayaran, diskon bisa disetting, dan kita juga bisa setting untuk absensi karyawan. Secara setupnya bisa dicek di video selanjutnya. Dan untuk tahapan berikutnya ini lebih fokus kepada bagaimana caranya teman-teman untuk bisa order by QR menu. Nah, ini contohnya. Jadi QR menu bisa dibuat secara otomatis oleh tim resto, misalnya dengan mengisi nomor meja. Nah, seperti ini.
Dan ini kita bisa langsung simpan, kemudian nanti bisa dicetak sesuai dengan jumlah meja yang ada di resto. Oke, misalnya kita udah cetak QR-nya. Untuk proses transaksi di Tantri, itu ada beberapa tahapan. Jadi ada transaksi baru, sedang diproses, nunggu dibayar, sedang dikirim, dibatalkan, dan juga transaksi selesai. Kalau misalnya ada customer baru, misalnya datang dan ingin bayar di kasir, ini cukup dengan kita klik tambah pesanan. Nah, dari daftar menu yang sudah kita buat tadi, dari kategorinya, ini kita bisa langsung ngecek terkait dengan daftar menunya. Jadi ini mempermudah customer atau juga kasir itu untuk ngecek orderannya. Ini orderan atas nama siapa, apa aja yang diorder. Nah, itu kita bisa ngeceknya di sini. Misalnya saya contohin, kita ingin order onion ring. Nah, di sini bisa ditambahkan dengan jenis, misalnya kayak jangan terlalu pedas atau pingin saus, tambahan saus. Nah, itu kita bisa ditambahkan di bagian catatan juga. Contohnya. Kemudian di sini bisa dipilih mau makan di tempat, take away, atau juga pesan antar. Misalnya saya makan di tempat. Kemudian kita check out. Dan ini input nama customer. Misalnya namanya Indira. Oke. Misalnya namanya Indira. Kemudian input nomor teleponnya. Dan ini sifatnya opsional. Kalau misalnya kita mau lewatkan juga bisa. Misalnya dia duduk di meja nomor 5, lanjutkan pembayaran. Pada saat lanjutkan pembayaran, tadi kita udah setting apakah mau bayar di awal atau bayar di akhir. Misalnya kita ingin bayar di awal, kita bisa langsung arahkan menggunakan metode pembayaran yang tersedia di aplikasi Tantri. Mulai dari tunai, debit, kris, transfer, dan payment lainnya. Misalnya saya bayar, ada customer dia pingin gunakan kris. Kita tinggal pilih kris, QRIS, pilih metode pembayarannya, kemudian konfirmasi pesanan. Secara otomatis orderan akan langsung muncul di aplikasi Tantri. Nah, di bagian transaksi baru, dan nanti akan ada suara atau notifikasi yang membantu kasir untuk mengetahui ada orderan baru. Nah, ini contohnya, misalnya ada orderan Kak Indira tadi, lalu kita proses, sudah dibayar, misalnya uangnya sudah kita terima, kemudian kita bisa menginformasikan ke bagian dapur menggunakan cetak struk. Nah, di sini kalau misalnya kita klik ada semua struk, karena kita tadi udah setting di bagian printer, multi printer, secara otomatis nanti langsung terhubung ke bagian dapur, bar, dan juga kasir. Dan kalau misalnya cuma struk pelanggan, kita pilih struk pelanggan saja. Misalnya makanannya sudah selesai, kita tinggal proses selesaikan pesanan. Secara otomatis nanti rekapnya bisa kita lihat hari ini udah ada 5 transaksi, dan detailnya kita bisa ngecek di bagian laporan penjualan. Jadi di laporan penjualan ini, hari ini kita bisa ngecek total penjualannya berapa, dan ini udah bisa disetting dengan PIN authority juga. Misalnya di tanggal 3 hari ini udah ada 5 pesanan. Nah, 5 pesanan ini masuknya itu menggunakan dompet apa aja, kita bisa lihat rekapannya di laporan penjualan. Nah, di sini ya. Jadi ada 5 pesanan, produk yang terjual apa saja, pendapatan laba bersih, laba kotornya berapa, kemudian pemasukan dompetnya apakah tunai, debit. Nah, ini kita bisa ngecek di sini, dan secara rekapannya bisa kita ekspor dalam bentuk data Excel ataupun print data laporan secara otomatis, dan ini biasa digunakan untuk settlement. Secara gambaran teman-teman seperti itu untuk aplikasi Tantrinya. Jadi ini bisa diakses di Play Store secara aplikasi, dan teman-teman juga bisa akses menggunakan web base. Jadi di kasir.tantri.id itu juga bisa digunakan. Sampai sini terima kasih, selamat mencoba menggunakan aplikasi Tantri.